Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wong Gabut Channel. Nah, masih tentang cabai Jawa, teman-teman, cabai Jawa. Ya, di video kali ini saya ingin membahas tentang cabainya Mas Chandra lagi. Ini tentang sebelum nanam cabai ini Mas Chandra ini kerjanya apa sih? Gitu. Sampai akhirnya nanam cabai kayak gini. Sudah banyak sekali yang konsultasi di sini, dong. Nah, saya langsung sama Mas Chandra. Assalamualaikum Mas Chan, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Andri. Selamat pagi. Mas, Nggih, ini nggih, nggih. ngobrol-ngobrol ya. Saat Nggih, nggih, dulu nggih, nggih. sebelum tanam cabai ini sampean kerjanya apa? Rutinitas. Rutinitasnya itu saya buka toko pancing Iya. sembari membuat umpan mancing buat di laut. Seperti jig itu ya. Ya, metal jig, terus lur-lur yang umpan mainan itulah. Nah, seperti itu. Berapa tahun Mas sampean menekuni rutinitas mancing, buka toko pancing? Itu selama kurang lebih 7 tahun, 6 tahun, 7 tahunan lah, hampir 7 tahun. Semakin kesini kan mengkloning itu kan banyak, apalagi dari Cina masuk, harganya bersaing hancur-hancuran. Terus gitu terjunlah jadi semi nelayan. Semi nelayan akhirnya. Semi nelayan. Ikut mancing. Ikut mancing di tapi laut. di laut tapi ngomset. Dibilang nelayan ini ya nggak punya perahu. Istilahnya apa Mas? Kalau orang-orang bilang tuh omseter. Omseter itu targetnya khusus kayak ikan layur, terus ikan bekuta, terus nus itu apa cumi ya seperti itu. Nah, awal mula tanam ini dulu pas waktu musim baratan, kalau kata orang sini tuh mau musim baratan. Akhirnya banting setir moro-moro jadi petani cabai gimana? Lah iya. Awal mulanya Mas Chandra. Awal mulanya itu mau musim baratan kayak gini nih, mau musim penghujan. Cuaca buruk, aktivitas di laut itu udah berkurang, akhirnya mau ngapain ya di rumah ya, jaga toko aja jenuh ya kan, mau produksi umpan itu juga udah gak serame dulu. Habis gitu ya ini Mas Andri, ada temen udah nanam cabai aja katanya gitu, nanti bibitnya ambil di aku wis, kata dia. Oke, siap. Habis itu diajarin, nah kok seneng gitu ya, lihat pertumbuhan, apa tiap pagi itu ngeliatin ada yang tumbuh loh, kok seneng, lama-lama nambah lagi ya, jadi sampai seperti ini. Iya. Terus di ini juga disupport juga sama ini teman saya, komandan yang apa itu dari pupuk ini, pupuk leres. Dulu sudah mau nyupot sebenarnya, cuman saya bingung kan, nggak pernah nanem, nggak punya tanaman. Dan rokok le. Ambilkan rokok Mas. Nggak pernah nanam. Habis gitu diginiin, Mas, coba pakai pupuk ini di tanamannya, pasti bagus, kata dia. Waduh, saya nggak punya tanaman Mas, gitu. Terus ngeliat saya udah mulai nanam cabai, baru langsung dikirim sampel, suruh mengaplikasikan. Selama kurang lebih itu 2 minggu, Mas bagus, langsung udah jangan pakai pupuk yang lain, fullin pakai ini. Insya Allah. Awal mula tanam itu berapa lanjaran Mas? Berapa tajar sana? Awal pula tanam itu pertama kali itu kalau gulutan udah jadi Mas Andri ya, kan yang bikinkan kan bapaknya Mas Andri, soalnya saya nggak bisa ini, nggak bisa pacul-pacul kan. Awalnya itu kalau dihitung ya 10 gulut itu ya sekitar 100 tanaman, 100 tanjar. Cuman waktu itu berhubung saya nggak ada modal, ya jujur aja saya nggak ada modal, cuman tidak diprioritaskan untuk bertani sebenarnya. Modalnya kan buat di toko. Nah, akhirnya saya cuma tanam 20 tanjar. Itu pun awal mula tanjarnya itu kalau orang sini bilang leles, minta-minta, iya. Jaluk, ada terus kita bawa pulang 3, ada terus kita bawa pulang 2, kita tancepin 20. Habis gitu lihat, kok seneng ya pertumbuhannya, kok jadi malah kerasan. Bangun pagi habis sholat subuh, lihat tanaman loh, kok seneng. Habis gitu langsung nerutus, kalau orang bilang sini nerutus, golek lanjaran guys. Iya.
buka toko pancing wis gak mancing meneh, sampean lebih asik nih, Lebih asik, ya jujur aja lebih asik. Sampai sekarang toko pancing saya tutup. Nah, Soalnya lebih asik ke nanam cabai, ke iya, petani cabai gitu. lebih asik ke petani cabai, habis gitu konsultasi ke petani-petani cabai, senior-senior ya, habis gitu saya lihat tanamannya semua, terus mereka balik lihat tanaman saya, loh kok bagus kata dia, sedangkan saya kan bukan petani, pakai pupuk apa lah, itu saya sharing-sharing pakai ini, mereka coba, oh bagus ternyata hasilnya, ya sampai sekarang lah alhamdulillah. Padahal sampean ini awal ya Mas, Awal, berarti junior cabai Jawa ini, junior kok bisa tiba-tiba jadi banyak yang konsultasi, lah, banyak itu yang makanya pupuk, banyak yang pesen bibit Mas, ceritanya gimana Mas? ceritanya gini guys, kalau kalau saya pribadi ya, rezeki itu kan sudah teratur ya dan tertakar kan gitu, makanya kita usaha apa aja, yang penting kita usaha, insya Allah rezeki itu kan ada aja, lewat mana aja. Lah mungkin ini rezeki saya, begitu saya istilahnya mengurangi aktivitas di laut, ya mungkin dikembalikan ke cabai. Jadi yang menarik itu kan nggak hanya hasil panen cabenya dari zaman ini ya. Iya. Pupuk laku, bibit laku. Yang order itu bukan cuma puluhan, cuman ratusan ribuan ya, ribuan. Bahkan yang menarik itu kok bisa petani cabai seperti sama ini yang masih junior lah ibaratnya, langsung orderan luar kota ya Mas. Yang menarik di saya itu, oh ini ada ilmunya. Ilmunya itu gini Mas Andri, kita yang penting itu jadi orang itu jujur, satu ya pasti, jujur, kedua sportif, ketiga itu selalu berkomunikasi yang baik. Betul. Nah, tata bahasa itu yang baik. Kalau kita mau dipercaya orang ya kita harus tunjukkan apa yang bisa kita tunjukkan untuk dipercaya. Terus habis gitu ya apa ya kasarannya, kalau saya lihat dari segi budidaya maupun usaha apa aja ya, umur itu bukan patokan. Bukan patokan Mas ya. Ya, yang penting kita bisa berkomunikasi dengan baik, terus sportif, terus nggak ada apa ya, nggak ada pemikiran negatif lah, yang penting kita positif aja, ya alhamdulillah bisa dipercaya sampai keluar kota keluar daerah. Jadi, kayak gitu. Bahkan Saman kan nggak merasa bahwa Saman ini sudah kawakan, enggak, saya juga sama. Tapi nyatanya ketika saya di sini tuh yang beli pupuk banyak, yang pesan bibit ada, dan yang jelas konsultasi kenapa 11 bulan kok bisa seperti ini. Ini yang jadi topik menarik buat mereka mungkin ya. Iya. Kenapa disampaikan itu 11 bulan kok sudah seperti ini? Itu kan topik menariknya orang-orang yang datang ke sini kan pertanyaannya. Iya. Ya mosok ini 5 bulan, ya mosok ini 7 bulan kan. Sampai sekarang mereka juga belum percaya nggak percaya. Cuman ya mau nggak percaya ini mereka lihat perkembangannya sendiri. Betul. Dari saya kenal waktu ini usia 5 bulan, mereka menyaksikan ke sini. Terus 2 bulan kemudian mereka ke sini, ya percaya nggak percaya, mau nggak percaya kan orang tanamannya kan dia udah tahu. Jadi ya, oh iya berarti saya percaya kalau kayak gini. Ya buktinya sudah nyata, dan tanamannya dia yang udah pakai itu juga jadi apa ya, jadi omongan orang, loh kok bagus sekarang gini-gini, terus diajak ke sini, ya alhamdulillah. Itu juga semakin banyak orang yang tidak kita kenal ya. Iya, banyak dan datang ke sini. Beli pupuk, pesen bibit. Ya kemarin malah ternyata itu orang lama yang